Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari gini. Ketemu lagi nih, nyambung video yang kemarin. Masih inget nggak yang kemarin gue bilang bahwa kita akan melakukan restorasi modifikasi. Tapi kita temanya adalah restorasi atau modifikasi low budget. Karena kalau high budget sih udah nggak ada batasannya lah ya. Di atas langit masih ada langit, udah pusing deh kalau ngikutinnya high budget. Nah, di episode kali ini, di lanjutan dari yang lalu, dimana yang lalu itu adalah first impression gitu ya. Nah, yang kali ini adalah hasil resto mod yang udah kita lakuin, yang gue udah lakuin gitu ya, ke si X-Max yang ada di belakang gue ini. Mungkin sedikit-sedikit sudah mulai kelihatan ya seperti apa nah tampilannya. Nah, tapi resto mod kali ini gue bisa bilang ini sangat-sangat low budget menurut gue ya, hitungannya ya, karena nggak terlalu banyak mengeluarkan dana, tapi hasilnya, yang penting adalah hasilnya itu good looking. Kalau selera gue kalau modifikasi itu adalah lebih ke tampil sederhana, klimis, minimalis klimis atau klimis minimalis. Yang penting klimisnya dulu gitu ya. Nah, itu yang gue lakuin sama si X-Max ini. Kalau yang kemarin di video yang pertama lebih ke first impression setelah kita dapetin unitnya. Nah, yang episode kali ini lebih ke hasil daripada resto mod yang khususnya gue yang udah gue lakuin. Barangkali mungkin bisa jadi referensi teman-teman, khususnya yang baru mau atau mungkin sudah memiliki X-Max tapi bingung nih mau diapain bagusnya gitu ya. Banyak sih sudah contoh sebetulnya, tapi gue lebih ke menggarisbawahi ke low budgetnya di sini ya, di episode kali ini. Nanti apa aja yang dirubah, apa aja yang ditambahin ke si X-Max di belakang gue ini, kita akan lihat videonya. Itu dia videonya, tadi udah kita lihat sama-sama ya sinematiknya kayak apa. Jadi itu yang gue lakuin sama si X-Max si Silver ini ya. Kita kasih nama aja dia si Sylvie ya, Cipi.
atau siapa? Ada ide? Motor ini gue pakai harian, ya gue pakai harian. Jadi karena itulah gue lebih mengutamakan fungsi dari aksesoris ataupun part-part pendukung yang gue pasang atau gue terapin di si CP ini, ya. Karena gue lebih mengutamakan fungsi sebetulnya, ya. Kenyamanan pasti, penampilan juga harus oke gitu ya, tapi dengan yang sesederhana mungkin, yang seminimalis mungkin, tapi hasilnya maksimal gitu ya, sesuai namanya maksi ya. Boleh kali ini masuk lah ya. Oke, nah jadi seperti kita udah lihat sama-sama tadi ya, detailingnya semuanya gue kerjain sendiri. Gue kerjain sendiri ya, berdua lah sama junior gitu ya, tapi nggak juga banyak melibatkan toko aksesoris atau bengkel gitu ya dalam hal ini, dalam pengerjaannya, karena gue kerjainnya juga nyambi. Jadi itulah kenapa gue bikin video ini, dimana sesuai judulnya restorasi modifikasi low budget itu, dimana kita bisa kerjakan sendiri dan mengisi waktu luang. Intinya itu sih. Jadi kenapa sih harus dikerjain sendiri? Kan bisa dibawa ke toko bang, atau bisa dibawa ke tempat aksesoris om. Iya memang bisa banget, tapi kalau buat gua selaku yang hobi motor gitu ya, dengan kita bongkar sendiri, dengan kita bisa mendandaninya sendiri, itu kayaknya bonding antara kita sebagai rider dengan motornya itu akan lebih deket gitu. Jadi kalau ada apa-apa sama motornya, kita tak lebih paham, oh di mana sih letak aki, di mana sih letak sikring, bagaimana sih caranya untuk membuka misalnya contoh roda belakang gitu. Nah itu gue sajikan di sini. Memang sih gue nggak videoin satu-satu ya apa yang gue kerjain, karena sudah banyak juga di YouTube, di channel-channel YouTuber yang lain yang menjelaskan mengenai hal itu ya, membuka bodi, membuka roda belakang dan lain sebagainya, banyak lah, teman-teman bisa search. Tapi kalau memang teman-teman rasa butuh gue buatin juga ya, tulis aja di kolom komen, nanti kita coba buatin ya tutorialnya. Selain daripada itu, kenapa gue bisa bilang ini restorasi? Kalau yang ada di benak kita kan restorasi itu mengembalikan kondisi motor yang sudah banyak berubah ke bentuk aslinya gitu ya. Nah itu yang kenapa gue bilang di sini sebagai restorasi, karena kalau teman-teman lihat video yang pertama, si X-Max ini aslinya, bukan aslinya sih, bawaannya pada saat gue pada saat datang ke rumah ini, itu warnanya hitam guys. Warnanya tuh black matte. Sementara di surat-suratnya aslinya adalah ini silver. That's why kita lakukan restorasi, kita kembalikan kondisinya ke semula ya, di warna yang silver ini, dengan mencarikan body silvernya gitu ya. Body hitamnya udah gue jual, kita belikan body yang silvernya. Makanya gue bisa bilang low budget, karena ya modalnya sedikit gitu ya, nggak beli baru dari Yamaha juga gitu. Ini bodinya second, ibaratnya kita jual yang lama, kita belikan yang ini gitu ya. Yang hitamnya masih mulus banget, cuman itu tadi gue juga nggak nyaman lah dengan motor yang nggak sesuai dengan kelayakan berkendara alias surat-surat ya. Agak unik memang, pemilik sebelumnya itu dia suka warna hitam, tapi kok ya malah belinya warna silver. Nggak tahu lah cerita di belakang itu, tapi yang jelas yang dia bilang adalah dia lebih suka warna hitam, makanya diganti bodinya semuanya dengan warna hitam. Tapi kan jadinya nggak sesuai surat-surat ya, sayang banget gitu. Jadi itu yang gue balikin, gue bilang istilahnya adalah restorasi, mengembalikan ke bentuk asal tapi dengan sedikit modifikasi, dengan sedikit sentuhan atau selera gue ya. Kalau teman-teman merasa ada yang bisa dilakukan lagi, bisa ditambahkan lagi,
tulis di kolom komen kira-kira bagusnya diapain lagi nih ya. Yang jelas seperti tadi kita udah lihat detailnya, sedikit modifikasi yang gue lakukan adalah lebih ke suspensi depan. Ini gue pendekin ya kedudukannya, jadi supaya posisi motornya juga lebih rendah. Kalau istilahnya teman-teman di grup Xmax itu anti jinjit ya, modifikasi anti jinjit katanya. Tapi buat gue sih ya juga sih, karena bukan kita yang pendek, tapi memang motornya itu joknya lebar, jadi posisi kita kayak jinjit gitu ya, jinjit balet. Nah itu yang gue lakukan di motor ini, khususnya dari segi fisik. Yang lainnya tadi kita udah lihat detailnya ya, velg kita cat ini gue mengecatnya sendiri ya, dalam artian gue bongkar sendiri, gue cat sendiri tanpa bantuan dari atau tanpa kita bawa ke tukang cat, menggunakan cat semprot ya, cat semprot, cat dasar. Gue nggak pakai epoksi karena warna peleknya itu masih warna asli, jadi cuman gue matiin aja catnya, gue amplas, kemudian gue timpa dengan cat semprot ya. Cat semprotnya ini kalau teman-teman mungkin tadi perhatikan detailnya itu lebih warnanya adalah warna Scoopy Gold ya, ada mereknya, salah satu cat tipenya adalah Scoopy Gold, dicari aja. Begitu juga dengan clearnya, clear coatnya itu, clear warna clearnya gue pakai yang bukan yang Dove tapi yang glossy ya, hasilnya seperti ini. Kalau untuk body gue nggak cat lagi, gue hanya detailing aja, gue poles, gue bersihkan gitu ya dari noda-noda yang seperti ya, adalah baret-baret halus, namanya juga bukan body baru ya, namanya juga body second gitu. Jadi kenapa sih belinya body second, kan body baru juga masih ada bang atau om? Iya, di Yamaha juga masih jual, cuman ya kalau kita ngejar low budget ya ngapain ada yang murah, ngapain cari yang nggak murah ya kan, namanya juga low budget. Itu kemudian spion ini gue nggak beli, maksudnya dalam artian nggak beli, gue nggak beli baru, ini adalah bisa gue bilang itu spion NOS gitu ya, new old stock, yang gue memang simpen dari dulu, bekas motor gue yang dulu gitu ya. Itu yang gue simpen di gudang, gue cari-cari kok ada nih, lucu juga nih spion, dan itu cukup banyak dicari. Kalau beberapa kali gue lihat referensi di komunitas, di grup gitu ya, yang model kecil ini, karena dibilangnya ala-ala Thailand, padahal sebetulnya spion ini dari dulu juga sudah ada gitu ya, udah gue pakai bahkan di motor yang terdahulu. Sempet mau gue jual tuh spion, tapi mungkin orang nggak ada yang mau ya, nggak ada harganya juga, dijual 100.000 nggak ada yang mau, karena mungkin modelnya nggak masuk gitu. Tapi belakangan malah banyak dicari orang spion ini ya, namanya juga selera ya, balik lagi ya. Itu kemudian windshield juga gue ganti yang kecil. Nah windshield ini banyak modelnya, kalau orang mungkin lebih banyak yang suka melengkung, yang ala-ala Itali ya, ala-ala Itali yang bulat, atau mungkin negara tetangga kita juga di Malaysia banyak yang bukan Malaysia, Thailand banyak yang pakai model bulat gitu, katanya sih istilahnya dibilangnya model Malosi ya. Gue nggak terlalu suka itu karena terlalu bulat. Nah kebetulan gue dapet yang seperti ini ya, yang atasnya itu rata gitu, ngotak. Dan ini gue dapat referensi yang model begini itu dari teman-teman Xmax yang banyak di negara Upin Ipin di Malaysia ya. Dari situ gue dapat referensi, kayaknya modelnya oke juga, kayaknya gue ambil ini yang model seperti ini. Kalau yang model Italia Italia atau yang model Italia yang khusus Xmax Eropa, yang model Eropa, Xmax Eropa itu juga ada banyak yang pakai, banyak yang suka, tapi gue nggak terlalu suka gitu, karena bentuk atasnya malah kayak rumah gadang gitu, melengkung gitu ya, dan yang satunya malah cembung. Jadi gue ambil yang model ini aja, yang menurut gue cukup netral gitu ya. So itu modifikasi yang gue lakukan di Xmax ini, yang buat gue ini low budget banget gitu ya. Kalau bisa dibilang modalnya untuk beli cat, ngecat pelek, modal untuk beli catnya itu harganya segini,
Kemudian untuk gue keluar uang itu kemarin untuk beli body, tapi karena ini beli body juga hasil jual body yang lama, jadi gue anggap impas lah, 0 gitu ya. Gue 0. Terus spion gue juga nggak keluar uang karena ini stok lama. Dulu sih gue beli sekitar 90.000 kalau nggak salah, tapi dulu ya 90.000 dulu tuh, kalau sekarang mungkin sudah 200 ribuan kali, tau lah pokoknya gitu. Kemudian oh iya, ini juga yang gue keluar uang itu ini ya, phone holder itu gue beli di toko online, banyak lah teman-teman bisa search, itu harganya phone holder dan bracketnya itu segitu. Dan apalagi knalpot masih orisinil, belum gue ganti karena gue nggak terlalu suka yang matic suaranya besar gitu ya. Balik lagi itu sih ke selera. Itu aja kayaknya yang gue keluar uang ya. Udah sih, nggak ada lagi. Nah, berikutnya apa lagi yang mau dimodif? Kalau gue sih mungkin pengen coba ganti ini mika lampu stop ya. Mika lampu stop ini, nah ini mika lampu stop yang warna merah ini gue mau ganti warna smoke, tapi katanya masangnya susah, tapi ya kita lihat nanti lah. Terus apa lagi? Nggak ada lagi sih yang udah rencana ke depan. Comfort seat gue belum butuh, shock breaker belakang gue belum butuh, ban mungkin ban ya, karena bannya sudah, yang depan ini sudah mulai agak tipis, walaupun yang belakang sih masih tebal banget gitu ya. Kalau ngikutin kemauan sih maunya yang ganti semua depan belakang, tapi ujung-ujungnya kayaknya bukan karena kebutuhan, jadinya karena ikut-ikutan orang gitu ya, pakai ban bermerek dan lain sebagainya yang harganya tidak murah itu ya. Tapi buat gue sih ban standar ini sudah cukup lah buat penggunaan harian. Bahkan kemarin gue sempet coba keluar kota juga, PP kurang lebih 300 kilo, no issue tuh, buat nanjak-nanjak, buat nikung-nikung, enak-enak aja sih buat gue ya. Nggak tahu apa emang gue nya nggak sensitif atau orang-orang lain yang terlalu sensitif gitu bawa motor, tapi buat gue itu udah cukup ya, sementara ini udah cukup. Palingan ya memang mengganti yang memang dibutuhkan, yang memang sudah aus, yang memang sudah masanya untuk diganti. Oke guys, kurang lebih itu aja untuk episode Resto Mod X-Max gua kali ini. Kalau ada masukan, ada saran, apalagi yang bisa ditambahin, boleh tulis nanti di kolom komen ya. Oh iya, ada satu lagi nih, lupa, stiker. Nih stiker Maxi Signature, minor sih, kecil, tapi kok gue ngelihatnya seneng aja gitu. Kayak X-Max yang baru kan ada stiker Maxi Signature-nya ya, itu gue beli harganya cuman segini. Gue nggak beli di online shop, kebetulan di online shop harganya lebih mahal, tapi gue beli di tempat stiker di dekat rumah gue sini yang kelewatan. Itu juga kebetulan lewat, gue coba tanya, ada gitu ya. Jadi total ongkos atau biaya yang udah gue keluarin sementara ini untuk motor ini adalah sekian. Mau nambah lagi? Ya jadi nggak low budget dong kalau gitu ya. Ya kita coba lagi, lihat nanti lah. Ditunggu komen-komen dari teman-teman mengenai apalagi yang kira-kira bisa buat nambah kegantengan dia, atau kecantikan atau kegantengan ya, itulah pokoknya ya. Itu aja dari gue. Stay safe di jalan, jangan lupa pakai helm dan perlengkapan berkendara lainnya. Jangan lupa surat-surat, bawa SIM, STNK, jangan melanggar aturan lalu lintas, dan utamakan selamat. Salam gas tipis. Lupa satu lagi, gue ada melakukan penggantian disc brake belakang, karena pada saat gue ambil ternyata disc brake dan kampas remnya itu sudah habis. Jadi gue itu ganti baru, total harganya segini.